Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel ini Nasikin PM. Ada berita menarik tentang Malaysia. Diberitakan bahwa Malaysia akan segera bubar. Benarkah ini? Mari kita simak bersama. Mungkin kamu juga pernah melihat sebuah video yang memperlihatkan seorang perwakilan dari Malaysia yang bernama Chang Fong Hin, seorang anggota Partai Asosiasi Demokrasi yang mengajukan agar Sabah dan Sarawak berpisah dari Malaysia. Video ini pun menyita perhatian publik karena dianggap sebagai lampu hijau agar kedua wilayah ini bisa bergabung dengan Indonesia. Tapi jangan senang dulu, karena kedua wilayah ini masih menjadi bagian dari Malaysia. Nyatanya hingga saat ini Sabah dan Sarawak memang menjadi negara bagian yang ingin merdeka dan berdiri sendiri sebagai negara yang baru. Ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa mereka begitu ngotot ingin keluar dari Federal Malaya. Mulai dari kekecewaan atas pemerintahan yang sedang berjalan, ataupun karena konflik perebutan wilayah yang tak kunjung selesai. Namun, bukan hanya kedua wilayah ini saja. Masih ada lagi wilayah bagian lain yang ingin melepaskan diri dari Malaysia. Yang pertama ada Johor. Negara bagian Malaysia ini bahkan mengecam atau mengancam ingin berpisah dari Malaysia dengan alasan merasa dianaktirikan oleh Malaysia. Ancaman yang disampaikan langsung oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ismail itu dilatar belakangi oleh dugaan pemerintah Malaysia ingkar janji untuk memberikan dana pembangunan. Selain itu, rakyat Johor juga membuat sebuah asosiasi yang dinamakan Johor Independent Association atau Asosiasi Johor Merdeka, yang tujuannya tidak lain untuk membuat gerakan Johor Merdeka. Padahal Johor adalah salah satu wilayah yang banyak memberikan kontribusi pada perekonomian Malaysia. Mulai dari potensi pertanian kelapa sawit, karet, hingga potensi pariwisata dan industri. Jadi sangat wajar jika mereka menuntut haknya diberikan. Wilayah yang berada di Semenanjung Malaya ini memiliki luas mencapai 19.102 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 4 juta jiwa. Dengan luas wilayah ini, Johor menjadi negara bagian terbesar kelima di Malaysia. Juga jumlah penduduknya menjadi yang terbesar kedua dan berhasil menempati urutan ke-7 terpadat di dalam negara. Ibu kota Johor adalah Johor Bahru, sedangkan kota Iskandar menjadi pusat pemerintahannya. Selanjutnya ada Sarawak. Wilayah ini juga berdiri banyak organisasi yang bertujuan untuk membebaskan Sarawak dari Malaysia. Salah satu wilayah bagian Malaysia ini juga ingin melepaskan diri dengan alasan ketidakadilan pembagian uang hasil minyak dari Petroleum National Berhad atau Petronas. Petronas ini sudah berdiri sejak tahun 1974 dan seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Malaysia dan menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi negara dan sekitar 15% sejak tahun 2015 sampai 2020. Petroleum ini memang sebagian besar berasal dari Sarawak. Jadi tidak heran jika mereka menuntut untuk membagi hasilnya secara adil. Wilayah bagian yang terkenal dengan julukan Bumi Kelayang ini terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan negara bagian Sabah dan juga Provinsi Kalimantan Barat, Timur hingga Utara. Pusat perekonomian Sarawak berada di ibu kotanya yang bernama Kuching. Dari sensus tahun 2015, Sarawak memiliki jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa. Dan jumlah ini terus bertambah menjadi 2,9 juta jiwa di tahun 2021. Total luas wilayah Sarawak adalah 124.450 km persegi atau 37,5% dari total wilayah Malaysia. Sabah juga ingin melepaskan diri dari Malaysia. Alasannya, karena isu rasisme minimnya rakyat Sarawak dan Sabah yang bekerja di instansi pemerintahan juga menjadi salah satu alasan kuat. Berbagai tuntutan pun hadir dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh partai politik kedua wilayah, Sarawak dan Sabah. Mereka pun mengeluarkan referendum untuk memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Referendum yang dibuat tahun 2021 lalu itu mendesak dilakukannya diskusi terbuka dengan pemerintah Federasi Malaysia. Mereka juga turut menuntut agar perjanjian yang dilakukan di tahun 1962 untuk menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Malaysia agar dibatalkan. Padahal jika melihat sejarah, saat Inggris masih memegang tampuk kepemimpinan, lalu mengubah sistem kewarganegaraan, semua organisasi bentukan Inggris sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Begitu juga dengan pendidikan dan perekonomian yang sepenuhnya dipegang oleh etnis Melayu. Jadi nggak heran jika sampai saat ini polanya masih sama. Meski pemerintah juga sudah menegaskan jika apa yang dituduhkan itu tidak benar dan tidak ada rasisme dalam institusi pemerintahan mereka. Sabah memiliki luas wilayah mencapai 72.500 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 3,4 juta jiwa. Wilayah dengan ibu kota Kinabalu ini menjadi negara bagian kedua terbesar di Malaysia.
dengan julukan negeri di bawah angin. Dulunya Sabah juga menjadi wilayah perebutan antara Malaysia dengan Filipina. Perebutan kekuasaan pun diwarnai dengan berbagai konflik. Pemerintah Malaysia yang menolak klaim keturunan keluarga Sultan Sulu ini bahkan memasukkan salah satu dari mereka dalam daftar teroris. Sabah menjadi wilayah bagian yang menyimpan keindahan alam dengan wisata pantai yang memesona. Sabah juga memiliki 1.400 km hutan hujan tropis yang menyumbang lebih dari 1/4 pasok minyak kelapa sawit mentah. Labuan juga menjadi salah satu wilayah Malaysia Timur yang ingin melepaskan diri. Wilayah yang terletak 10 km dari Pulau Kalimantan ini menjadi surga pajak bagi Malaysia sejak tahun 1990. Luas wilayahnya mencapai 98 km dengan populasi penduduk mencapai 54.000 jiwa. Labuan bergabung dengan Federal Malaysia di tahun 1963, namun baru menjadi wilayah bebas pajak dan perdagangan di tahun 1990. Saat itu, pajak Labuan hanya 3% dan menjadi lokasi bagi 6.500 perusahaan luar negeri, serta 300 lembaga keuangan dan bank. Sayangnya, Labuan juga menjadi salah satu wilayah yang juga akan keluar dari Malaysia, karena letaknya berjauhan dengan Malaysia Barat yang hanya tersisa jika Johor, Sarawak, dan Sabah melepaskan diri. Padahal saat ini, sebagai negara federal dengan luas wilayah mencapai 330.803 km persegi, jumlah penduduk Malaysia mencapai 34,2 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 98 km persegi. Malaysia dipimpin oleh seorang raja atau sultan yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, sedangkan pemerintahan di bawah kuasa Perdana Menteri. Model pemerintahan di Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster atau sebuah sistem pemerintahan yang diatur oleh Parlemen Britania Raya, dan yang menyediakan kedaulatan penuh adalah negara-negara seperti Australia, Kanada, dan negara-negara lain yang juga memakai sistem pemerintahan ini. Negara yang kini dipimpin oleh Abdullah Al-Hajj ini memiliki beragam etnik. 69,7%-nya dihuni oleh bumi putra, suku Melayu asli, dan kelompok pribumi lainnya. Sedangkan sisanya dihuni oleh etnis Tionghoa dan juga India. Islam menjadi agama terbesar di negara ini, juga sisanya menganut agama Buddhisme dan Kekristenan. Secara administratif, negara yang punya banyak kesamaan dengan Indonesia ini memiliki 13 negara bagian, yang masing-masing terletak di Malaysia Barat yang terdiri dari 11 negara bagian. Sedangkan 2 sisanya ada di Malaysia Timur, dan bahkan letaknya ada di sebelah barat laut Pulau Kalimantan. Sabah dan Sarawak yang dulunya dengan sukarela bergabung dengan Malaysia bersama dengan Singapura, membuat kedua wilayah ini juga ingin bebas dan berdiri sendiri. Jika dulunya mereka sepakat untuk bergabung, kini banyak menuntut karena ketimpangan yang terjadi di semenanjung dengan kedua wilayah ini. Padahal kesepakatan awal yang diteken, mereka setuju untuk menjadi wilayah bagian yang bersekutu, tidak ada ketimpangan dan perbedaan untuk setiap wilayah. Jika keempat wilayah bagian itu merdeka dari Malaysia, maka hanya akan tersisa Malaysia Barat. Wilayah bagian ini bersebelahan dengan Thailand dan Teluk Thailand. Sebelum merdeka, Malaysia Barat terdiri dari 11 buah negara bagian dan 2 wilayah persekutuan, dengan luas wilayah mencapai 131.598 km persegi. Hampir semua negara bagian Malaysia dikepalai oleh raja atau sultan, kecuali Melaka dan Pulau Pinang. Sedangkan Malaysia Timur terdiri dari 2 wilayah bagian dan 1 wilayah persekutuan,